Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sabi Bagus. Jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, tidak tanggung-tanggung, dari Sumatera Barat. Beliau adalah Pak Pen. Beliau memiliki banyak koleksi di bidang peternakan kuda. Nah, sahabat, ayo saya akan menanyakan bagaimana sih beliau menceritakan tentang pemeliharaan kuda di Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak Pen, apa kabar Pak? Baik Pak. Ya, sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah. Ya Pak. Pak Pen asal dari mana Pak, Sumatera Baratnya Pak? Saya dari Payakumbuh Pak, Sumatera Barat. Jadi sekitaran 130 kilo dari Kota Padang. Oh iya. Dekat Bukit Tinggi. Iya. Terkenalnya sana Padang Mangatas Pak ya. Itu dia betul. Iya. Padang Mangatas ya. Iya. Nah, Pak Pen bisa cerita bagaimana memelihara kuda di sana Pak? Iya, jadi begini Pak. Perkembangan kuda dari tahun ke tahun, selama dari tahun, kita hitung tahun 70-an, 50 tahun yang lalu itu, di sana itu kuda masih memakan makanan tradisi Pak. Campurannya itu adalah, makanan utama adalah sagu, pohon aren. Pohon aren dicincang, lalu dicampur dedak, dicampur jagung, padi, sagu. Padi itu maksudnya Gabah. Oh, gabah. Ya kan. Jadi seiring perkembangan nutrisi makanan kuda, di samping vitaminnya juga, lalu masuklah makanan-makanan impor Indonesia, seperti ya banyaklah makanan impor. Dan akibatnya petani peternak kuda itu sedikit keberatan dengan harga kuda, dengan harga makanan kuda. Lalu kita mencari formula, seperti apa sih formula makanan impor itu, ya kan? Lalu ternyata di situ ada mengandung tetes gula Pak, molasses salah satunya. Kalau untuk proteinnya, untuk karbohidrat dan lemaknya, kita bisa komposisikan Pak. Jadi tidak mutlak juga makanan impor itu makanan yang bagus. Ya kan, lagi mahal untuk petani-petani kuda seperti Saiz Dokar, Bendi gitu kan. Jadi lalu kita bikinlah formula makanan kuda sederhana. Kita juga sudah mengadakan penelitian di ITB, di IPB, dan di lembaga-lembaga peternakan di ada 1-2 tempat lah kita rasakan. Jadi akhirnya molasses ini adalah salah satu komposisi, salah satu bagian komposisi daripada makanan yang mendekati makanan pabrikasi Pak. Jadi makanan ini masih kita campur di makanan tradisional, tapi kita atur komposisinya. Gitu. Nah, sebenarnya Pak Pen ini ke Sabi Bagus itu dalam rangka apa Pak ini Pak? Saya sebenarnya sudah lama langganan di sini Pak Edi, udah hampir 3 tahun kali. Cuma via telepon aja. Oh begitu ya. Jadi kebetulan lagi lewat, ya kita mampir. Jadi molasses ini kita gunakan untuk kuda Pak. Jadi bisa kita gunakan untuk kuda balap bisa, untuk induk kuda bisa, anak kuda bisa. Jadi memang dia mengandung untuk tulang, tulangnya kalsiumnya tinggi. Memang jadi dia kelebihannya untuk tulangnya tinggi, kuat dia. Jadi untuk tenaganya bagus. Oh jadi ke Sabi Bagus tuh dalam rangka untuk mengetahui seperti apa sih molassesnya, karena selama ini belinya lewat online aja Pak ya, membeli molasses. Enggak, jadi kita dengan Sabi Bagus ini hampir 3 tahun Pak langganannya, tapi saya beli lewat marketing aja. Nah, kadang-kadang kita kesulitannya itu adalah transportasi Pak. Jadi kadang-kadang kita saya jemput di bawah, tapi saya nggak kesini. Tadi itu biasa saya telepon dulu mau pesen gitu kan, tapi itu aja kesulitannya. Kalau untuk molassesnya memang di sini bagus Pak loh molassesnya, tingkat kekentalannya bagus, bukan membandingkan dengan saya beli di tempat lain. Ada juga yang dicampur dengan air ya, tapi mungkin kadarnya lebih encer, dan itu akan pertama molassesnya berbau Pak.
berbau, berbusa, dan tidak disukai oleh ternak, dan tentu komposisinya berkurang. Tapi di sapi bagus ini jauh-jauh saya beli, saya puas. Nah, buat sahabat yang butuh produk molasses, silakan hubungi kontak person Sapi Bagus Farm berikut ini ya. Nah, bagaimana proses pembuatan pakannya nih Pak? Untuk 1 ekor kuda yang berat kuda hampir 300 kilo, itu kita membutuhkan 10 kilo. Pakan Pak ya? 10 kilo molasses. 10 kilo molasses, 10 kilo molasses untuk 1 ekor kuda per 1 bulan. 1 bulan Pak ya? Iya. Tapi memang ada molasses yang kita tambahkan untuk kuda balap, untuk kuda kerja, memang agak sedikit berbeda. Tapi untuk yang treatment harian itu rata-rata 10 kilo Pak, murah. Jadi kalau seandainya kuda-kuda teman-teman mau dikasih molasses itu murah. Gitu ya. Cuma mendapatnya agak sulit di Jakarta ya. Gitu ya. Murah. Jadi dan bergunanya itu untuk tulangnya bagus, pertumbuhan tulangnya bagus, nafsu makan kudanya baik sama dia. Seperti itu Pak. Itu pemberiannya itu dicampurkan dengan pakan atau untuk minum Pak? Dicampur di pakan Pak. Pakannya itu dari apa saja tadi Pak? Tadi pakannya itu makan utamanya itu adalah sagu atau pohon aren. Terus kita campur dengan dedak, kita campur dengan jagung, kita campur dengan padi, ditambah dengan mineral, kalsium. Berarti vitamin mineral Pak ya, premix Pak istilahnya. Premix, ya. Premix sapi Pak saya pakai. Iya. Premix sapi itu untuk kuda bisa dipakai. Sama aja Pak ya. Jadi lalu kita teteskan sekitaran 3-4 sendok, kita campur, kita aduk, lalu nanti kita lihat kesukaan kudanya seperti apa. Apakah kudanya makannya maunya basah atau maunya kering, nanti sebenarnya sudah ini, kudanya sudah senang. Jadi tergantung kebiasaan kuda itu Pak, ya. Apakah istilahnya dicombor begitu Pak ya? Ya, apakah dia becek, apa kering, nanti tergantung kesenangannya. Tapi yang memang kalau kering itu lebih bagus karena pertama lebih awet. Begitu. Jadi memang molasses ini dipergunakan oleh sebagai penambah energi bagi makanan-makanan impor khusus untuk kuda balap Pak. Jadi hampir semuanya itu memakai tetes gula. Jadi karena di Indonesia ada tetes gula, ya kita aduk sendiri gitu Pak. Iya. Menarik sekali ya. Jadi ternyata molasses ini sangat bermanfaat sekali buat peternakan kuda nih Pak ya. Ya betul ya. Jadi bagi sahabat-sahabat Sapi Bagus di mana saja atau peternak kuda di mana saja, pengalaman di Sumatera Barat itu sangat banyak memanfaatkan molasses ini. Bagi sahabat yang memerlukan molasses dan juga tadi Pak Pen bilang vitamin dan mineral sangat diperlukan sekali untuk kuda maupun hewan-hewan ruminansia, bisa menghubungi WA di bawah ini. Nanti akan dibantu untuk pemesanan maupun informasi manfaat dari vitamin mineral maupun molasses. Nah, demikian Pak Pen ya. Terima kasih banyak Pak Sen. Sukses selalu, moga-moga diberi kelancaran Pak ya dalam pengiriman ke Sumatera Barat, terutama ke Kabupaten Payakumbuh Pak ya. Baik sahabat, demikian wawancara dengan Pak Pen. Tetap semangat jadi peternak. Salam kuda bagus.